Halo guys, kita sekarang pemasangan lantai guys ya. Nah ini ada teknik juga buat teman-teman yang mau menghemat anggaran. Ini teknik yang saya gunakan, ini bisa dijadikan inspirasi teman-teman ya. Dimana di sini saya membuat atap spandek ini untuk lantai. Nah prosesnya ada teman-teman. Kita mengejar kekuatan, tetap harus menggunakan baja ringan di bagian bawahnya. Gimana prosesnya, ikutin terus di channel Al-Amin Walid Jambi. Jadi posisi gelombangnya ini kita pasangin reng baja ringan ya, taso ya. Nah dimana di sini lantai 1 2 itu saya menggunakan hebel teman-teman, karena kondisi hebel kurang. Nah makanya kita mengejar bobot supaya lebih ringan. Ini kan lantai 3. Kemudian gimana caranya agar lantai yang kita hasilkan itu memang benar-benar berkualitas dan juga tahan terhadap segala macam kondisi ya, ataupun ketika kita misalkan kondisinya bagian seng mengalami pelapukan, itu masih ada antisipasinya, yaitu reng baja ringan. Nah dimana di atas seng ini nanti spandek ini akan kita berikan kuat harmonika. Mungkin besok saya akan mencari kuat harmonika biar teman-teman itu tidak salah memilih, ataupun biar benar-benar tekniknya itu bisa dipahami ya, dalam artian teman-teman itu paham ketika apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti. Oke teman-teman, kita akan susun dulu bagian atapnya ini, kemudian baja ringannya itu di bagian gelombang ya, pas di gelombang. Nah sebenarnya sih kalau tidak menggunakan baja ringan juga bisa teman-teman, tetapi yang dikhawatirkan adalah ini ya, adanya tinggi rendah sirip itu nggak rata, jadi dia lendot. Makanya saya pasangin lagi ini baja ringan ataupun reng baja ringan. Oke, ikutin terus ya. Nah ini teman-teman, ini kan ruangannya 4x8 ya, 4x8, panjangnya 8, lebarnya 4. Nah jadi ini menggunakan 10 keping spandek. Dia kan cuman, kalau spandek itu kan 75 cm teman-teman. Maksudnya ya 75 cm yang bisa ditutup dalam satu spandeknya. Lebarnya 75 cm. Kalau panjangnya kan ada sampai 8 meter ada. Nah ini perbedaannya teman-teman ya. Kalau tidak menggunakan, biar teman-teman itu lebih yakin, dan juga saya tidak merekayasa. Nah di sini saya akan memberikan perbedaan antara yang diberikan reng taso dan yang tidak. Nah ini yang tidak menggunakan reng taso ya, memang agak lendot ya teman-teman ya, agak ini ngepir seperti itu. Nah kita akan coba lihat yang menggunakan baja ringan itu lur, itu yang menggunakan baja ringan ya. Kalau lantai 1 2 kan udah hebel teman-teman. Nah saya memberikan teman-teman itu sedikit inovasi biar bisa menghemat dan juga bisa tahan seumur hidup ya. Nah ini ya, nah ini perbandingannya ketika menggunakan baja ringan, dia lebih kuat untuk menahan beban, karena dia kan setiap gelombangnya itu diberikan reng taso. Nah oke teman-teman, kita akan mencoba. Ini sudah kita bentang. Nah sebelum teman-teman memasang itu memang harus dibentang dulu teman-teman, bentang semuanya berapa, maksudnya biar nggak kurang gitu loh, dari 5 lembar ini supaya tidak kurang. Kalau misalkan saya kan kalau membangun itu memang pas posisi as ya, pas posisi benang as. Nah mungkin teman-teman ada yang bangun mungkin bagian pinggir asnya ataupun bagian dalam asnya, nah itu monggo saja. Nah tetapi sebelum dipasang memang harus dibentang dulu. Ini udah saya bentang tadi pas untuk 5 keping spandek, panjang 4 meter. Jadi 2 sambung itu jadinya membutuhkan 8 keping. Nah kalau untuk reng tasonya ini sepertinya membutuhkan kisaran 23 batang ya teman-teman, 23 batang. Coba saya ini dulu. Nah oke, ini kondisinya teman-teman ya. Ini setelah kita pasangin baja ringan, ini tinggal dipaku ya. Nah jadi teman-teman itu usahakan dipasang dulu semua baja ringan, kemudian spandeknya dipasang. Nah ini kan sebenarnya ada kurang dikit ya teman-teman, boleh dilihat ya, ini kurang sedikit ini bagian sini ya, bagian pinggir sini, maaf ini lagi jalannya agak ini ya. Nah bagian sini ada yang kurang dikit.
nih sekitaran 4 jari. Jadi cara mensiasati seperti ini, kita harus tarik ini spandeknya ke arah sini. Nah itu ya, jadi kita harus tarik spandeknya dengan cara apa? Jadi masing-masing ujung itu kita harus paku dulu. Sebelah sana satu orang, sebelah sini satu orang. Jadi ini harus dipaku ya. Nih kita paku, sebentar saya tunjukin. Nah ini kita paku di sini, ujung sini satu. Nah otomatis kan ini kan baja ringannya udah tersusun semua. Kemudian paku lagi di sini. Ini kan udah kami tarik teman-teman. Ini udah sudah ditarik. Sebelah sana juga sudah. Nah kita tarik sampai ke ujung sana. Oke, kita tarik dulu guys. Nah ini guys ya, kita paku semua sirip ya. Jadi cukup pas gelombang sama pas baja ringannya yang dipaku setiap sirip. Nah berarti tinggal teman-teman dipaskan aja. Tapi agak susah makunya teman-teman. Jadi harus pakai alat ini ya. Nah, ini digaris dulu baru kemudian dipaku, digaris dulu kemudian baru dipaku. Cari masing-masing di bagian ujung ataupun tarik papan itu bisa. Gitu ya cara pemasangan spandek plus baja ringan untuk lantai RBW. Nah besok kita proses pengecoran. Nah ini guys, udah hampir selesai ya. Baja ringan udah lengkap. Ini yang sudah dipaku semua. Mantap guys ya. Ini kalau diinjak nggak akan ini, nggak ada ngeper dia. Coba injak lur. Nah itu ya, di sela-selanya aja aman. Apalagi pas baja ringannya guys, nggak benar-benar nggak bunyi dia. Kalau hanya spandek itu kurang ini guys, kurang mantap. Tapi kalau ada baja ringan di bawahnya lebih oke lah. Recommended buat teman-teman yang mau irit. Nah oke guys, kita sekarang melakukan pengecoran ya. Setelah melakukan pemasangan spandek ini kan panjang 4 meter teman-teman ya. Jadi 2 sambung. Nah ini kita cor setelah itu. Nah cor-corannya ini memang ketebalannya itu kita menggunakan 8 cm teman-teman ya. 8 cm, jangan lebih jangan kurang. Kenapa? Karena memang kalau misalkan dia terlalu tipis, ketika diinjek itu biasanya rapuh. Nah boleh tipis, tetapi caranya adalah di bagian harus dikasih tikar kawat ya, tikar kawat ataupun tikar harmonika, ataupun kalau lebih bagus itu adalah ini besi, anyaman besi, itu lebih mantap. Nah tetapi ini karena posisinya di atas lantai hebel, jadi kita harus hampir menyamakan ketebalannya teman-teman ya. Jadi itu kejaran kita seperti itu. Jadi otomatis ini di lantai 3 ya. Jadi otomatis kalau misalkan di atas ada bocor, ada rebesan, pasti yang lantai 3 ini menampung air. Nah berarti dia lantai di bawah itu udah aman. Kenapa? Karena di bawahnya ada seperti itu. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Nanti akan saya perlihatkan di bagian bawahnya itu berapa, seperti apa bentuknya, kemudian ininya gimana modelnya. Sebenarnya hampir sama dengan hebel teman-teman, hampir sama. Tetapi ini kan cornya yang kita tebalkan seperti itu. Jadi bobotnya itu mungkin ya hampir sama dengan hebel, mungkin malah lebih berat ini. Tapi kalau misalkan hemat mana coba? Nah kalau saya memang kalau untuk daerah-daerah masih daerah Sumatera, apalagi daerah Jawa ya, saya lebih menyarankan menggunakan hebel. Kenapa? Karena memang dia biaya lebih irit, kemudian lebih ringan. Kalau ini kan memang agak berat teman-teman. Kenapa? Karena memang cor-coran, adukan coran itu ya tahu sendiri seperti apa. Semakin tebal semakin berat. Seperti itu. Oke teman-teman. Thank you.